A. Perkembangan masa prenatal. Perkembangan development adalah perkembangan kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Prenatal. Masa prenatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi dua periode, yaitu masa embrio dan masa fetus. Masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu, sedangkan masa fetus adalah sejak umur 9 minggu sampai kelahiran. Ciri masa prenatal. Yang pertama, terjadinya pembauran, sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua, pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, pengandungan banyak bahan fisik dan psikis. Yang keenam, membentuk sikap yang baru diciptakan. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap germinal. Tahap germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Kemudian yang kedua, tahap embrionik. Tahap embrionik, tahapan kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Yang ketiga, tahap fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Penjelasan tahap germinal. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Sambil terus membelah diri, sel telur yang telah dibuahi kemudian melewati tuba Fallopi menuju rahim dengan perjalanan 3-4 hari. Bentuk yang semula kumpulan sel yang berbentuk bola berubah menjadi bulatan yang berisi cairan disebut blastosista, yang kemudian menjadi bakal embrio. Kemudian penjelasan tahap embrionik. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Tahap ini sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Cacat yang terjadi pada saat kehamilan. Tahapan selanjutnya tidak lebih serius. Kemudian penjelasan tahap fetal. Tahap ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini dikarenakan ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis antara lain yang meningkatkan pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin-janin kekurangan udara. Ibu yang mengalami kecemasan berat dan berkepanjangan sebelum atau selama kehamilan kemungkinan besar mengalami kesulitan medis dan melahirkan bayi yang abnormal dibandingkan dengan ibu yang relatif tenang dan aman. 3 bahasa psikologis yang penting berupa: yang pertama, kepercayaan tradisional, yaitu kepercayaan yang lebih tradisional dan lebih merusak mengenai periode perkembangan prenatal daripada kepercayaan mengenai periode-periode lain dalam rentang kehidupan. Kedua, tekanan yang dialami ibu. Banyak hal yang menyebabkan tekanan pada ibu selama kehamilan dan yang sangat sering timbul adalah tidak menghendaki kehadiran anak. Yang ketiga, sikap-sikap yang kurang menyenangkan di pihak orang-orang yang berarti efek yang paling serius dan paling mendalam.
Dalam pandangan Islam, fase prenatal sebelum lahir dimulai sejak masa konsepsi sampai proses kelahiran, yaitu sekitar 9 bulan sampai 280 hari. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Ayat di atas merinci dengan jelas pertumbuhan dan perkembangan manusia prenatal, yaitu yang pertama fase nutfah, tetesan spermatozoa. Yang kedua fase alaqah, atau fase segumpal darah atau yang melekat pada rahim. Yang ketiga fase mudghah, gumpalan daging. Yang keempat fase terbentuknya tulang izam yang terbalut oleh daging, jaringan, dan otot. Yang kelima fase janin dalam bentuk sempurna. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Faktor yang pertama yaitu teratogen. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Faktor yang kedua, faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Yang ketiga, faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Yang terakhir, faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Berikutnya jenis-jenis kelahiran. Ada kelahiran normal, kelahiran dengan peralatan, kelahiran sungsang, kelahiran letak melintang, dan kelahiran sesar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa kelahiran, ada beberapa hal yang terjadi pada masa pasca melahirkan. Yang pertama, penyesuaian fisik. Yang kedua, penyesuaian emosional dan psikologis. Yang ketiga, bonding. Yang pertama, penyesuaian fisik. Ya, metode kelahiran dan lingkungan di sekitar proses kelahiran ini mempengaruhi kecepatan tubuh ibu untuk menyesuaikan diri kembali. Kemudian yang kedua, penyesuaian emosional dan psikologis. Fluktuasi emosi adalah umum bagi ibu dalam periode pasca melahirkan. Fluktuasi emosional ini
mungkin disebabkan oleh sejumlah faktor. Nah, yang ketiga, bonding. Bonding adalah pembentukan sebuah ikatan antara orang tua dengan bayinya, khususnya ikatan fisik dalam periode singkat setelah kelahiran. Nah, ini Nah, ini para ahli kedokteran, gizi, dan psikologi berpendapat bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi ukuran kelahiran bayi. Di antaranya adalah yang pertama, waktu masa kehamilan. Yang kedua itu perilaku diet ibu selama masa hamil. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat, urutan kelahiran. Yang kelima, jarak kelahiran bayi dalam keluarga. Yang keenam, aktivitas janin masa prenatal.